Halo guys, balik lagi dengan saya Jais Ramil Faiz di channel Jais Ramandev. Coding asik, coding asik, coding asyik. Ya, jadi kemarin kita udah bahas soal variabel ya, dan tipe data. Nah, sebenarnya ada beberapa yang belum kita bahas di variabel ya. Terdapat 8 tipe data pada variabel pada JavaScript, yaitu ada string, number, big integer, boolean, undefined, null, symbol, dan object. Oke, jadi yang kemarin kita bahas itu ada integer, string, dan juga boolean. Nah, integer berarti nggak ada dong. Nah, kemarin itu kita bahas integer ya. Jadi sebenarnya tidak ada namanya tipe data integer di JavaScript. Tapi JavaScript bisa menggunakan integer. Maksudnya bagaimana? Jadi JavaScript memiliki tipe data bernama number. Nah, number ini bisa digunakan untuk integer dan juga untuk float. Maksudnya apa? Integer itu kan adalah bilangan bulat ya. Nah, number ini bisa menampung bilangan bulat dan juga bisa menampung bilangan float atau pecahan atau desimal. Yang masih bingung apa yang saya bahas sekarang, boleh kalian nonton videonya di sini ya. Atau saya taruh di link di bawah deskripsi. Hari ini sebenarnya saya bakal lebih jelasin lagi sebenarnya. Nekenin aja biar kalian lebih paham apa yang saya jelasin kemarin. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Oke. Jadi sebenarnya kan kemarin kita udah jelasin kalau misalkan JavaScript itu punya tipe data namanya integer, tapi sebenarnya bukan integer. Namanya itu number. Nah, number tuh kayak gini. Misalkan kita coba di sini kan number nih. Number. Kita log dulu ya. Salo di sini number. Console log number, langsung lihat angka integer sama dengan 2. Nah, kita console log di sini, console log angka integer. Nah, console log angka integer kita coba. Nah, tampil seperti ini. Nah, ada juga yang namanya di sini angka float. Nah, jadi misalkan 4.5 ya. Kita coba di sini. Nah, 4,5. Yang kemarin saya jelasin itu kan integer ya, bahwa tipe datanya integer. Sebenarnya tipe datanya namanya itu bukan integer. Gitu. Sebenarnya namanya bukan integer, tapi namanya itu number. Dia bisa nampung integer dan juga float. Jadi kalau mungkin di bahasa-bahasa lain itu makanya integer sebutannya, tapi kalau di JavaScript itu sebutannya number gitu loh. Sebutannya number dan dia bisa nampung juga, bisa nampung integer, bisa nampung float. Seperti itu. Nah, tadi itu contoh penggunaan number pada JavaScript. Kalian bisa lihat ya, bagaimana number digunakan untuk integer dan bagaimana number itu digunakan untuk float. Seperti itu. Kenapa kemarin saya pakai istilah integer? Karena kebanyakan kalian mungkin mendengar yang namanya integer di berbagai bahasa lain ya. JavaScript pun punya integer memang, tapi kan dibalut di dalam tipe data number seperti itu. Fungsinya sama ya, memang untuk digunakan pada angka. Makanya yang harus kalian pahami itu integer itu adalah bilangan bulat, sedangkan float adalah bilangan pecahan. Seperti itu. Oke, kali ini kita bakal lanjut ke sesuatu yang penting banget nih. Apa sih yang saya maksud penting banget itu? Yaitu adalah
misalkan pertama kita pakai operator sama dengan gitu kan. Operator, sini ada operator sama dengan gitu kan, sama dengan ya. Operator sama dengan itu digunainnya ya seperti yang udah kita lakuin kemarin, itu di variabel gitu kan, bisa di let, bisa di var, bisa di cons gitu kan. Yaitu sebuah operator yang digunakan untuk menginisiasi nilai dari variabel. Misalkan kita coba let gitu kan, let nama sama dengan Jace. Nah, kita menggunakan sama dengan di sini kan. Jadi kita menginisiasi si nama itu dengan nilai Jace gitu. Itu operator sama dengan singkatnya kayak gitu. Lalu kita lanjut, selanjutnya tadi apa namanya, operator plus ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja biar gampang gitu memahaminya. Ya, plus ini buat penjumlahan gitu kan, operator plus ini untuk penjumlahan kayak gitu. Jadi misalkan let angka 1 gitu kan, let angka 1 sama dengan angka pertama sama dengan 5 gitu kan. Terus let angka kedua sama dengan 6. Udah, di sini kita misalkan bikin buat satu variabel. Kalau misalkan kita konsol dulu deh, satu-satu ya kita konsol. Yang pertama di sini ada angka kedua gitu kan. Angka kedua. Nah, 5 ya kan. Di sini 5, di sini 6. Lalu misalkan kita buat di sini let angka akhir misalkan, ya kan, sama dengan angka pertama gitu kan. Kita panjangin biar luas aja, ini bisa kecil juga nggak apa-apa kelihatan. Nah, angka pertama ditambah angka kedua, masa hasilnya berapa ya? Hasilnya belum tampil karena belum kita konsol. Kita konsol dulu, kita konsol log angka akhir, boom 11. Nah, 11 angka akhirnya 11. 5 ditambah 6 itu 11. Nah, kenapa dia 11 ya? Karena simpel aja, 5 ditambah 6 ya 11 gitu kan. 5 ditambah 6 itu sama dengan 11. Oke, saya mau ada tanya sebenarnya. Menurut kalian, kalau misalkan di sini dia adalah angka, di sini adalah angka kan ya. Kalau di sini angka tapi keduanya saya kasih di sininya integer. Nah, menurut kalian hasilnya berapa nih? Angka pertama 5, angka kedua 6, tapi dia string. Menurut kalian apa yang akan tampil? Boleh komen di bawah ya. Yang tampil di sini tuh menurut kalian apa? Jadi ketika 5 seperti ini ditambahin dengan angka 6 ya kan, angka pertama, angka kedua, maka hasilnya seperti ini. Nah, 56. Kenapa kayak gitu? Karena ketika ini juga seru nih dibahas nih. Ketika kita mencoba menjumlahkan tipe data number gitu kan dengan tipe data string pada JavaScript, maka dia akan menganggap bahwa kita ingin mengkonket. Apa itu mengkonket? Menyambungkan. Jadi dia nggak menganggap kita menjumlahkan gitu loh. Jadi dia akan membuat hasil akhirnya itu adalah string. Dia akan membuat hasil akhirnya string seperti ini. Dia akan membuat hasil akhirnya string. Maka dia akan tampil 56 seperti ini. Gitu. Kalau misalkan kita ganti jadi
ini jadi 10 gitu kan. Konsol angka pertama, angka kedua, yang ntar kita bisa ganti-ganti ya. Operator plus. Oke, operator plus angka pertama, angka kedua kita taruh sini, kita taruh di sini ya kan. Nah, ntar kita tinggal kopas si ini ntar aja. Nah, angka akhir, angka pertama, angka kedua ini akhir. Nah, operator plus berarti kan begini ya. Nah, kita ganti dia jadi angka akhir plus misalkan. Oke, kita coba untuk angka akhir plus. Kita coba untuk si minus ya. Sini. Operator minus ya kan. Operator minus di sini. Maka kita coba minus di sini min. Maka dia jadi apa? Minus minus. Nah, salah deh. Ini kita taruh di sini maksudnya. Nah, gitu guys. Biar rapi ya. Angka akhir plus angka ini operator nih. 10 tambah 6 ya 16, 10 kurang 6 ya 4. Coba kita kali kan. Ini kita kali. Ini aja kan. Jadi sebenarnya ya ini operator aritmatika ya. Bisa disebut kalau yang plus, minus, kali, bagi gitu kan. Begini. Plusnya begini, minusnya kayak gini, plusnya kayak gini, minusnya kayak gini. Terus di sini kita coba operatornya minus apa kali gitu. Udahlah kali aja lah ya kan. Yang penting kan paham isinya kan. Angka akhir kali di sini kita coba kali. Nah, operator kali jadi 60, 6 kali 10 60 betul. Terus kita coba lagi di sini operator bagi ya kan. Nah, ini gak bisa terus ini. Terbagi seperti itu. Bagi ya kan. Oke. Akhir bagi berarti harusnya dia di sini bagi 1,666. Nah, 1,66666. Kita bisa taruh di sini kan operator. Di atas operator ini kita kasih log salah deh. Kita kasih sini biar rapi. Operator aritmatika gitu kan. Lalu di sini kita log di bawah operator perbandingan. Operator perbandingan itu apa? Operator perbandingan itu ya buat membandingkan. Nah, misalkan gini nih contohnya nih. Kan kita kemarin tuh udah belajar yang namanya boolean ya. Boolean itu true or false gitu. Contoh simpelnya kayak gini. Kalau misalkan dipakai di boolean gitu kan. Misalkan kita lihat itu angka 1, angka 2 udah ada ya. Kita pakai aja di sini ya. Ini angka pertama, angka kedua kan. Nah, kita bandingkan nih. Oke. Misalkan kita di sini adalah kita coba log ya kan. Konsol titik log angka pertama sama angka kedua gitu kan. Angka pertama, nah yang pertama itu adalah lebih kecil dari begini.
apakah angka pertama lebih kecil, apakah angka pertama lebih kecil dari angka kedua? Kalau misalkan dia itu lebih kecil, maka dia akan tampil true di sini. Kalau misalkan dia lebih besar, maka dia akan tampil false. Kalau misalkan nggak lebih kecil maksudnya. Kita coba ya tampil. Nah, dia false. Karena angka pertama tidak lebih kecil dari angka kedua, which is angka pertama itu 10, angka kedua itu 6. Seperti itu, lebih kecil dari. Menggunakan apa yang namanya kurung ya, kurung siku ya, kurung siku seperti ini. Lalu ada yang namanya lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan dari. Jadi begini, tak tambahin sama dengan. Maksudnya apa gimana? Ya sama. Apakah angka pertama lebih kecil sama dengan angka kedua? Hanya saja kalau dengan menggunakan sama dengan, nih, kalau untuk 10 ya, kalau untuk 10 dan 6 hasilnya sama. Itu kan false juga. Tapi kalau kita ganti angka keduanya misalkan jadi 10, apa yang akan terjadi? Coba tebak guys. Boleh langsung komen ya. Nah, kalau kita refresh di sini, nah, dia kan true. Tapi ini tetap false ya kan? Yang tadi lebih kecil dari itu akan menghasilkan false gitu loh. Tapi yang lebih kecil sama dengan itu akan menghasilkan true. Kenapa? Karena dia hanya membandingkan apakah 10 lebih kecil dari 10. Oh, enggak dong, salah dong, berarti false gitu kan. Tapi yang kedua, apakah 10 lebih kecil sama dengan 10? Lebih kecilnya false, enggak dong. Tapi sama dengan enggak gitu kan? Sama dengan. Maka ketika itu 10 sama dengan 10, maka hasilnya true seperti itu. Nah, tadi lebih kecil ya, sama lebih kecil sama dengan. Ada juga kebalikan ya kan, lebih besar dan lebih besar sama dengan gitu loh. Gimana gunainnya? Ya sama aja. Misalkan kita kopas aja kan gini. Lebih besar dari, lebih besar sama dengan dari. Bedanya apa? Kita ubah aja sih. Tok, ganti ke kurung siku. Tok. Gitu. Jadi ini lebih kecil dari, ini lebih kecil, lebih besar, lebih kecil. Lebih besar dari, lebih besar sama dengan dari. Kita coba ganti dulu jadi 6 ya. Sini. 6-nya di sini. Nah, itu kan. Oh, geng. Jadi apakah angka pertama lebih besar dari angka kedua gitu kan? Jeng jeng. Oh, jelas true gitu kan. Apakah angka pertama lebih besar sama dengan angka kedua? Oh, jelas true. Tapi kalau kita ganti di sini jadi 6. 6. Hasilnya apa? Hasilnya false dan true ya, sama kayak gini ya. Dia kalau lebih baca sama dengan enggak, tapi kalau sama dengan enggak, dia 6 sama dengan 6 ya sama, ya true dia gitu. Kalau cuma lebih besar doang ya enggak, karena lebih besar sama dengan dari yang enggak. Karena angka pertama tidak lebih besar sama dengan angka kedua kayak gitu, atau dari angka kedua. Seperti itu. Ada lebih kecil dari, ada lebih kecil sama dengan, ada lebih besar dari, ada lebih besar sama dengan. Lalu mungkin kalian juga akan ketemu yang namanya lebih kecil sama dengan kayak gini. Lebih besar sama dengan seperti itu. Kalau ini apa sih?